Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ditya Saputra dengan NIM 228414117. Di sini saya akan mereview buku pendidikan kaum tertindas. Sebelum lebih lanjut mereview, di sini saya akan mengulas biografi tentang Paulo Freire. Buku pendidikan kaum tertindas ini mengutip pikiran mereka yang ingin secara nyata melibatkan diri dalam merealisasikan cita-cita tersebut. Di kalangan masyarakat Indonesia sudah mulai banyak berkenalan dengan pemikiran dan karya Paulo Freire. Biografi Paulo Freire. Ia lahir pada tanggal 19 September 1921 di Recife, di sebuah kota pelabuhan Brazil di bagian timur laut, dengan wilayah yang miskin dan keterbelakangan, dan orang tuanya yang bernama Joaquim Termistoles Freire adalah anggota politik militer di Pernambus. Dia pengikut dari aliran kebatinan, dan ibunya bernama Edeltraus Neves yang berasal dari Pernambus. Itulah nama dari kedua orang Paulo Freire, yang dimana kedua orang tuanya mengajarkan untuk menghargai dialog dan menghormati pendapat orang lain kepada Paulo Freire. Ketika terjadi krisis ekonomi Amerika Serikat pada tahun 1929, mulai melanda Brazil, orang tua dari Paulo Freire yang termasuk kelas menengah mengalami kejatuhan finansial yang sangat hebat, sehingga Freire terpaksa belajar mengerti apa artinya menjadi lapar bagi seorang anak sekolah. Pada tanggal 1931, keluarga Freire terpaksa pindah ke Jabatau dan ayahnya meninggal di sana. Buku pendidikan kaum tertindas mengungkapkan bahwa pengalaman mendalam akan kelaparan sewaktu masih kecil menyebabkan Freire pada umur 11 tahun bertekad untuk mengabdikan kehidupan pada perjuangan melawan kelaparan agar anak-anak lain jangan sampai mengalami kesengsaraan yang tengah dialaminya. Pada umur 15 tahun, dia lulus dengan nilai pas-pasan untuk dapat masuk ke sekolah lanjutan. Namun, situasi keluarganya yang agak membaik, Paulo Freire mampu menyelesaikan sekolah lanjutan dan masuk ke Universitas Recife dengan mengambil Fakultas Hukum. Pada tahun 1944, Paulo Freire menikah dengan Elza Costa Oliveira, seorang guru sekolah dasar yang berasal dari Recife. Freire mengatakan bahwa dalam masa itu perhatiannya mengenai teori-teori pendidikan mulai tumbuh. Dia lebih banyak membaca tentang pendidikan daripada tentang hukum. Menurut Freire, pendidikan adalah jalan untuk mencapai pembebasan, dan humanisasi adalah yang harus diperjuangkan, karena di dalam perjuangan tersebut manusia yang tertindas tidak boleh berbalik menjadi penindas. Kelebihan dari buku ini menarik dari segi judul yang membuat pengetahuan kita lebih luas dan berpikir kritis. Sayangnya, buku ini ada beberapa kata ejaan yang sulit dipahami oleh masyarakat sekitar kita. Untuk susah menerjemahkan banyak sekali kata-kata yang istilahnya jarang diketahui masyarakat. Sebagai generasi milenial, kita seharusnya belajar bahwa pendidikan itu sangatlah penting agar kita lebih cerdas dalam memperbaiki keadaan masyarakat kita di sekitar kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.